Akhirnya Fantech keluarin mouse high-end lagi. Dan gue sendiri udah nunggu-nunggu mouse Helios 2 Pro ini. Jujur mouse ini memang adalah mouse yang memiliki DNA hampir sempurna. Sensornya bagus, super ringan, koneksinya juga lengkap. That's it. Udah nggak perlu gue bahas lagi. Pokoknya ini mouse terbaik. Selesai. Enggak, bercanda. Yuk kita bahas dan kita bandingkan dengan mouse-mouse PixArt 3395 lainnya. Oke, jujur begitu pertama kali gua denger kalau Fantech bakal keluarin mouse high-end PixArt 3395 dengan polling rate 4K, gua langsung excited banget. Karena terakhir Fantech bikin mouse PixArt 3395 itu dipuji di mana-mana dan menjadi salah satu mouse GOAT lokal. Yes, Fantech Aria adalah mouse yang bagus banget, bahkan gua masih pakai juga sampai sekarang. Dan di awal tahun 2024 datanglah Helios 2 Pro ini. Wow. Kita unboxing dulu. Seperti biasa kalau mouse high-end dari Fantech, unboxing experience-nya pasti asik banget. Kita dapat dua kotak, satu kotak mouse-nya dan ada kotak kecil terpisah untuk dongle 4K-nya. Tapi gua bahas nanti dulu untuk 4K-nya. Kotak mouse-nya sendiri desainnya keren, ada tulisan-tulisan Mandarin sama kayak garis-garis futuristik gitu. Di dalamnya ada mouse-nya sendiri, kemudian di bawahnya ada kayak kotak kecil. Di dalamnya ada berbagai macam pernak-pernik. Pertama ini kayak piagam gitu atau medal ya. Terus ada grip tape sama stikernya. Kemudian kabel USB Type-C dan PTFE MOSFET-nya. Kabelnya udah braided ya. Terakhir ada manual sama kartu garansinya. Untuk mouse-nya sendiri, kesan pertama pas gua megang, kesannya itu super ringan banget. Ini bener-bener ringan. Feelingnya 11-12 lah sama mouse VGN Dragonfly yang pernah gua review. Build quality-nya jelas ya, ini bagus banget. Kalau gua pencet paksa di samping-sampingnya ini sama sekali nggak ada flex-nya. Ini perlu diapresiasi menurut gua, karena mouse ini bobotnya ringan banget, tapi solid banget material yang digunakan. Halo guys, ganggu bentar. Sponsor hari ini adalah Eneba. Eneba adalah tempat top up dan beli games yang sangat-sangat bersaing harganya. Meskipun baru masuk di Indonesia, tapi kalian gak usah khawatir. Karena Eneba ini udah terkenal di luar sana, bahkan udah dapat skor tinggi banget di Trustpilot. Jadi udah pasti aman. Cara top upnya gampang banget. Kalian klik aja link di deskripsi. Terus pilih aja misalnya kalian mau top up Diamond Mobile Legends. Terus kalian langsung isi aja ID kalian dan server kalian. Lanjut check out, kalian bisa pilih mau bayar pakai apa. Banyak banget pilihannya. Kalau gua pakai OVO, langsung bayar di OVO. Begitu udah selesai bayar, kalian langsung cek aja di in-game. Tunggu beberapa saat, damanya langsung masuk. Kalau ada apa-apa, tenang, udah ada customer service 24 jam yang bisa membantu kalian. Nah, di Eneba kalian juga bisa beli game juga seperti game Steam yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Kalian bisa pilih yang kalian mau, ada banyak banget pilihannya dan bisa langsung kalian check out. Oke, langsung cek di deskripsi ya. Kita kembali ke videonya. Untuk tombol-tombolnya juga super solid, nggak ada yang aneh-aneh sama sekali. Bahkan side buttonnya, kalau gua bandingin sama Fantech Aria ya, ini tuh lebih solid, lebih mantap, digoyang-goyang nggak ada gerakan sama sekali. Sedangkan kalau di Aria ini masih ada goyang-goyangnya dikit banget. Tapi untuk Helios Pro 2 ini bener-bener mantap banget. Side buttonnya itu solid luar biasa. Bentuknya juga mirip banget sama Zowie S2. Yang jujur adalah shape yang enak banget. Buat tangan gua kerasa ini tuh super nyaman. Bener-bener nyaman banget, kayak PW banget di tangan. Mau pakai shape apapun ya, mau claw atau mau fingertip, ini nyaman banget. Nah, yang gua nggak begitu demen itu di coating mouse-nya. Ini jujur kalau gua rasain, coatingnya gua lebih suka di Fantech Aria. Entah kenapa di Aria itu kerasa lebih halus finishingnya dan lebih enak feel-nya di tangan. Sebenarnya Helios Pro 2 juga lumayan halus ya, tapi masih kerasa kayak gimana ya, kayak pasir tapi yang halus banget. Nah, itu kata-kata yang sesuai. Bukan yang sesmooth Fantech Aria. Menurut gua sayang banget sih Fantech bedain finishingnya. Padahal kalau disamain kayak Aria, ini tuh bakalan perfect banget. Tapi kalau untuk switchnya menurut gua ini bener-bener salah satu yang terbaik. Karena ini TTC Gold Optical Switch-nya kerasa clicky tapi empuk banget.
Pokoknya enak lah, susah banget kalau diungkapkan dengan kata-kata. Begitu pula dengan scrolling wheelnya. Ini juga berasa mantap, lebih enak dari Phanteks Aria. Dari segi koneksi, ini juga lengkap banget ya. Udah ada 3 koneksi, kalian bisa ganti-ganti di bagian bawahnya. Ini ada 3, wireless, wired, sama Bluetooth. Jadi meski mouse gaming, tapi enak juga dipakai buat kerja. Nah, tapi untuk connect Bluetooth ini agak aneh. Kita harus mencet 3 tombol berbarengan. Klik kiri, kanan, sama scroll buttonnya. Baru bisa di pairing dengan device-nya. Nah, waktu gua coba pairing sama dongle 4K-nya, baru ini semua jadi masuk akal. Karena cara pairingnya juga sama. Pertama, kalian harus masuk software-nya dulu. Terus kalian pencet 3 tombolnya berbarengan. Terus kalian pencet aja start pair. Dan udah selesai pairingannya. Nah, untuk baterainya, karena ini udah pakai chip Nordic ya, ini bener-bener mantep banget. Gua udah tes battery life-nya. Mouse ini nyampe di rumah gua itu tanggal sekitar 30 Januari. Nah, tanggal 31 Januari itu gua cas penuh dan mulai gua pakai. Dan ini udah gua pakai selama 2 minggu, baru di tanggal 15 Januari kemarin, ini baterainya baru habis. So ya, memang baterainya bener-bener sebagus itu. Ini thanks banget karena chip Nordic-nya. Dengan pemakaian normal kira-kira 8 jam ya seharian, itu bisa tahan 2 minggu. Ya mungkin cuma 1-2 hari yang gua pakainya itu cuma sekitar 4 jam aja ya. Jadi ya presisinya anggap aja baterainya itu tahan sekitar 12-13 hari lah. Jadi memang sengaja gua pakai sampai baterainya habis, baru gua bikin review ini. Karena menurut gua baterainya adalah salah satu keunggulan dari Helios 2 Pro ini. Dan kalau gua lihat Helios Pro yang enggak 4K itu, chipnya enggak pakai Nordic ya. Yang menurut gua sih kalian rugi banget kalau ambil yang bukan Nordic. Lebih baik kalian nambah dikit aja ambil yang 4K ini. Karena perbedaan baterainya itu sangat-sangat berasa banget. Kayaknya itu hampir 2 kali lipat lebih bagus. Untuk sensornya udah nggak perlu dibahas lagi. PixArt 3395 untuk saat ini udah yang paling terbaik buat game kompetitif. Sensornya nggak bakal bikin kalian tambah jago sih, tapi paling nggak ini udah sangat akurat dan nggak mungkin ada masalah sama performanya ya. Soal polling rate 4K-nya, jujur gua ngerasa sedikit perbedaan sih. Kerasa lebih responsif dan trackingnya lebih presisi dikit. Tapi kalau dibilang bedanya kayak bumi dan langit sama polling 1K-nya sih enggak juga ya. Overall kalau ditukar sama baterai lebih lama, gua sih lebih milih baterai tahan lebih lama. Karena gimana-gimana lebih nyaman kalau cas baterainya itu lebih lama. Dari segi softwarenya, ini softwarenya juga dapat upgrade dari software-software generik yang biasanya dipakai Phanteks. Ini tampilannya lebih oke dan ada beberapa setting tambahan. Kayak mode select, ada high sama low ya. Terus ini ada peak performance sama motion sync juga. Setting-setting umum di PixArt 3395 juga tetap ada ya. Kayak misalnya ini LOD. Kemudian DPI effect, di bagian bawahnya ini ada lampu ya untuk DPI effect, terus polling rate, makronya, dan ada buat firmware update juga. Oke, jadi kesimpulannya apakah mouse ini benar-benar mouse terbaik? Kalau gua jujur, gua masih ngerasa VGN Dragonfly masih lebih baik dari Helios 2 Pro. Karena meski kelihatannya mouse ini sangat sempurna dan mempunyai DNA flagship, tapi toh masih ada beberapa kekurangan untuk mouse yang harganya sejuta. Yang gua kurang bisa menerima pertama adalah masalah penyimpanan dongle. Gua ngerasa nggak susah sih, cuman bikin lubang di bagian bawahnya buat naruh dongle kecil. Toh ini desainnya juga udah bolong-bolong. Tapi ya mengingat dongle 4K-nya ini gede banget sih. Jadi kalau dongle kecilnya hilang itu nggak masalah. Karena nggak mungkin juga ya kalau dongle 4K yang segede ini itu bisa hilang.
Buat kalian yang nggak tahu, dongle 4K-nya ini tetap bisa diset jadi 1K polling rate. Jadi masih oke lah. Kedua, build quality-nya meskipun udah bagus banget, tapi ini kalau gua goyang-goyang masih ada rattle dikit di bagian dalamnya. Kalian coba dengerin. Sekarang coba kalian dengerin Phanteks Aria. Ini kalau digoyang sama sekali nggak ada suaranya. Sedikit pun nggak ada suaranya, bener-bener silent. Dan ketiga, seperti yang gua bilang tadi, coatingnya bukan yang paling smooth. Masih lebih enak Phanteks Aria. Ini lebih halus. Nah, karena beberapa hal tadi, gua masih milih VGN Dragonfly. Tapi ya, tetap ini adalah mouse yang bagus banget. Tetap adalah salah satu mouse yang terbaik. Nah, buat kalian yang masih punya Phanteks Aria, tenang, ini mouse masih bagus kok. Bahkan di beberapa hal masih lebih bagus daripada Phanteks Helios 2 Pro ini. Oke, semoga review ini bisa membantu kalian yang mau beli mouse ini. Kalau kalian mau beli, link pembeliannya gua taruh di deskripsi dan udah gua pilihin yang paling murah. Tapi ingat, beli yang 4K ya, jangan beli yang nggak 4K karena bedanya lumayan jauh banget, bos. Baterainya beda jauh. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.